Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Naracan sebagai pengisi suara, episode 134, PSYK 131. Selamat mendengarkan semuanya. Nyonya muda sudah melihat wanita itu. Apa saya harus bertindak, Tuan? Sebuah notifikasi mengalihkan atensi pria yang tengah mengadakan meeting di cabang perusahaan Prasetyo Corp. Itu hanya akan buang-buang waktu. Pastikan saja jika Nyonya muda aman. Ketik Ali membalas pesan dari aduan Nyonya mudanya. Sebenarnya Ali sudah sangat gatal ingin memberi pelajaran pada mantan tunangan tuan mudanya, sekaligus kakak tiri Nyonya mudanya itu. Apalagi tuan mudanya sudah menyerahkan semua padanya. Tergantung bagaimana ia akan membuat perhitungan pada sosok yang beberapa kali mengganggu ketenangan keluarga kecil majikannya. Jika itu orang biasa sudah pasti kini Mauren sudah tinggal nama. Hanya saja Ali masih menggunakan otak dan hatinya kali ini. Mauren adalah saudara-saudara dari Alicia, dan ia tak akan mau membuat Nyonya mudanya kehilangan lagi setelah kepergian Tuan Dinata. Bukankah ada pepatah bilang, keluarga adalah segala-galanya? Tak mengenal seberapa jahatnya seseorang keluarga, itu tak akan bisa menghapus garis darah yang melekat pada tubuh seseorang. Dan Ali yakin itu juga ditanamkan oleh Alicia, meski di luar tampak masa bodoh dan tak peduli, tapi percayalah, ada sisik dalam hati terdalamnya masih menyimpan cinta atas hubungan darah yang mengikat mereka. Juga alasan lainnya adalah ia tak mau bertindak sekarang, sebab mau bagaimanapun, ia tahu jika wanita itu tengah hamil salah satu benih dari kelima preman anak buah Mauren sendiri, dan ia tak mau melibatkan janin yang tak berdosa itu. Biarlah bagaimana Mauren akan berulah dalam hidupnya. Hitung-hitung memberikan sedikit pelajaran hidup selama 8 bulan ke depan, dan jika memang wanita itu tak berubah, barulah ia akan bertindak sebagaimana menghancurkan musuh-musuh. Menurut mata-mata, wanita itu tengah dilarikan ke rumah sakit karena ditemukan terkapar di bawah pohon, tak jauh dari restoran tempat pertemuan Daniel Alicia mengadakan pertemuan bisnis sekaligus makan siang. Info terakhir yang ada terima mengenai gambar Mauren. Maya menipiskan bibir, susah payah redam kekesalannya demi kenyamanan sang menantu yang tengah menunggu di hadapannya. Ulangi lagi, tegas. Meskipun dikatakan dengan nada rendah, wanita hamil itu menghela nafas. Ia kembali memulai pelajaran yang diberikan mertuanya. Sudah yang sekian kalinya, namun mertuanya belum puas dengan apa yang ia praktekkan dari pembelajaran yang sudah hampir sejam dilakukan. Tak tahukah ibu mertuanya bahwa ia tak masalah dengan tanggapan orang-orang di luar sana mengenai dirinya. Toh memang ia terdiri dari seorang pembantu selama 20 tahun hidupnya. Di sini reputasi suamiku dan juga putraku yang dipertaruhkan. Kembali, Maya terucap seolah mengerti pemikiran sang menantu. Dan juga, ibu tidak mau kalau ada yang memandang rendah dirimu. Lanjutnya, tentu pernikahan ini mengganggu pemikiran ibu Daniel itu. Karena sekarang ini pergerakan Alicia akan menjadi buah bibir para pencari info berita keluarga pembisnis kaya. Nyatanya menjadi menantu dan istri dari keluarga terpandang tidak semudah apa yang dikhayalkan para miskin. Rasanya seperti anak PAUD belajar perhitungan pecahan bilangan, pikir Alicia. Meski sebenarnya ia memiliki darah keturunan orang berada, tetapi rasa jadi raih jelatalah yang melekat pada dirinya. Membuka pintu kamarnya perlahan, Daniel pikir akan mendapati sang istri tengah terlelap mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10.13 malam. Nyatanya wanitanya itu tak ia dapati di atas pembaringan miliknya. Ia melangkah masuk, mengedarkan pandangannya. Ia menemukan sosok yang membuat pusat dunia beberapa bulan ini tengah berdiri memandang keluar jendela kaca dengan gorden jendela tersikat, hingga menampilkan pemandangan malam yang penuh dengan bintang berkilau di langit, juga taman mansion yang diterangi lampu-lampu menambah kesan cantik di bawah sana. Mata Daniel langsung berbinar menatap istrinya yang tengah membelakangnya dengan jarak beberapa meter. Ia perlahan mendekat, menyampirkan jas dan lacinya yang baru saja dibukanya di sofa dengan bergerak pelan. Kemudian ia membuka kancing terapas kemejanya, lalu kancing lengan dan menggulungnya sampai siku sebelum ia sampai dekat sang pemilik hati. Belum tidur, ia berucap setelah memeluk sang istri dari belakang, yang tentunya membuat Alicia terpekik kaget. Daniel hanya terkekeh menanggapi keterkejutan sang istri, menusukkan wajah di ceruk leher sang istri, menghirup dalam-dalam aroma yang menjadi candunya, mengecup beberapa kali hingga meninggalkan jejak basah di leher putih itu, lalu mengungkapkan isi hatinya. Aku merindukanmu. Alicia memutar bola mata malas, mendengar ucapan tuan suaminya yang dianggapnya omong kosong. Bahkan ia tak bereaksi apa-apa saat serangan di lehernya makin menjadi akibat bibir Daniel. Saya ngantuk, Tuan, ucap Alicia
berhasil menghentikan kegiatan tangan kekar milik Daniel saat mulai beraksi menjelajah dua buah benda favoritnya dari luar pakaian sang istri. "Sebentar saja aku kangen kamu," gumamnya di sela-sela kegiatan menyenangkannya. Berhenti membual. Sana kangenan sama pekerjaan." Malasnya tak terduga dari bibir sang istri, nada tinggi dan dingin membuatnya terpaku, mengerjap. Saking kagetnya, ia tak menyadari jika sang istri memanfaatkan kesempatan dan melepaskan diri dari dekapannya. Namun sebuah senyuman tersunyi di bibirnya setelah mencerna dan memaknai ucapan sang istri. Apakah istrinya sedang merajuk karena merasa diduakan oleh pekerjaannya yang memang selalu padat? Hendak menyusul sang istri yang kini sudah menenggelamkan tubuhnya di ranjang mereka, namun rasa lengket pada tubuhnya akibat seharian beraktivitas membuatnya urun dan memilih memasuki kamar mandi. Saat keluar, ia hanya bisa menelan kecewa. Menghela nafas melihat istrinya kini sudah terlentap, padahal ia sudah memangkas waktu mandinya agar bisa bermanja dengan sang istri. Tak tahukah Alicia bahwa Daniel hampir gila menahan rindu padanya. Ia merindukan gadisnya, merindukan kehangatan yang sudah jarang ia dapatkan dari sang istri. Melangkah mendekat ke arah tepi ranjang, menelisik wajah damai istrinya, dan tatapannya terhenti pada bibir kecil sang istri yang selalu membuatnya tak kuat menahan nafsu dan tak menyerangnya. Namun ia tak ingin egois mengganggu tidur sang istri. Alhasil, ia hanya mengecupnya. Ada yang bilang kalau wanita hamil itu seksinya berkali-kali lipat, dan Daniel akui itu. Meski hanya melihat wajah sang istri terlelap, ia berhasil membuat adik kecilnya tegang. Namun sayang, tak bisa mendapat surga. Sekarang ia hanya bisa kuat menahan nafsunya, menggelengkan kepala menghalau berbagai pikiran kotor yang mulai mendatanginya. Ia beranjak dan menaiki ranjang sepelan mungkin, agar tak mengganggu tidur istrinya. Lagi, senyuman tercetak di bibirnya, melihat istrinya yang kini mendengur kecil, menyelipkan tangan di ceruk leher Alicia. Kemudian dengan pelan, menggigit jarak hingga tubuh keduanya saling menempel, dengan kepala sang istri berbantakan dengannya. Sungguh hanya dengan begini Daniel bisa melupakan rasa lelahnya, akibat berkutat dengan pekerjaan perusahaan yang tiada habisnya. "Rajuk, apakah merindukanku?" Membelai pelan rambut sang istri yang tak terganggu sama sekali dengan pergerakannya. "Jadi bisakah aku beranggapan bahwa aku sudah masuk dalam hatimu?" Menoloknya bertanya, sebab lawan bicara sudah tak asik dengan dunianya. "Halo baby, sehat-sehatnya nak, bantu Dani meluluhkan hati mommy." Daniel berucap sambil mengelus sayang perut buncit sang istri. "Cup, selamat tidur sayang, semoga mimpi indah dan aku ada di dalamnya," ucapnya setelah mendaratkan kecupan di kening sang istri. Kemudian ia menyusul sang pujaan hati untuk terlelap. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.